Kisah Sejarah Majapahit. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, di mana mencapai puncak kejayaan pada zaman Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Meskipun saat ini hanya tersisa sejarahnya saja, namun Majapahit selalu dikenal dan tercatat dalam sejarah hingga hari ini. Bicara soal kejayaan Majapahit, gak afdol kalau kita nggak bahas asal-usul kerajaan ini. Jadi awalnya sebelum mendirikan kerajaan Majapahit, Singasari menjadi kekuatan terbesar di Pulau Jawa. Akibat ketenaran kerajaan Singasari, Kubilai Khan, sang penguasa dinasti Yan dari Tiongkok, mengirimkan utusan bernama Mengci untuk meminta upeti kepada Singasari. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari atau Raja Singasari yang terakhir, menolak memberikan upeti dan mempermalukan utusan dari dinasti Yuan dengan merusak wajah dan memotong telinganya. Kubilai Khan menjadi murka dan marah. Ia lalu memberangkatkan pasukan untuk ekspedisi besar ke Pulau Jawa. Saat itu pasukan yang dikirimkan berjumlah sekitar 20.000 orang sampai 30.000 orang dengan 1.000 kapal perang dan bekal makanan untuk 1 tahun. Dari sini aja udah kelihatan mereka benar-benar ingin berperang dalam waktu panjang dengan kerajaan Singasari. Selain membalaskan dendam kepada Kertanegara, Kubilai Khan merasa bahwa jika ia berhasil menaklukkan Pulau Jawa, maka otomatis kerajaan-kerajaan di sekitarnya akan ikut tunduk kepada dinasti Yuan. Dan ia juga dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena letak geografis Nusantara sangat strategis dalam perdagangan. Saat pasukan Tartar atau pasukan Kubilai Khan berangkat, Jayakatwang, Adipati Kediri sudah menggulingkan dan membunuh Kartanegara beserta seluruh keluarganya. Lalu, Raden Wijaya, menantu Kertanegara, datang menyerahkan diri. Penyerahan diri itu diterima dengan senang hati oleh Jayakatwang, dan Raden Wijaya lalu bersumpah setia kepada Jayakatwang. Ketika mengabdi kepada Jayakatwang, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan tarik yang dijadikan hunian sekaligus tempat berburu bagi Raja Jayakatwang. Hutan tarik itulah yang diberikan nama Majapahit, di mana asal-usul dari nama ini adalah ketika para pekerja mulai membuka hutan tarik, mereka hanya menemukan pohon maja atau wilwa, dan saat dimakan rasanya pahit. Jadi oleh karena itu diberikanlah nama Majapahit untuk daerah tersebut. Raden Wijaya beserta keluarga dan sisa prajuritnya berhasil membangun kekuatan di daerah tersebut. Kemudian, ketika pasukan Tartar tiba, ia bekerja sama dengan mereka dan berhasil mengalahkan Jayakatwang. Majapahit lalu berdiri dan memimpin Pulau Jawa. Ia bahkan mengusir pasukan Tartar dari Pulau Jawa. Setelah itu, Raden Wijaya memimpin Majapahit hingga wafat pada tahun 1293. Kemudian pemerintahan dilanjutkan oleh Sri Jayanagara, Tribuwana Wijaya Tunggadewi, hingga sampai ke tangan Sri Raja Sanagara atau Hayam Wuruk yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan bersama dengan Mahapati Gajah Mada. Pada tahun 1336, ketika Gajah Mada diangkat sebagai seorang Mahapati di era Tribuwana Tunggadewi atau Ibunda Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa yang menjadi salah satu sumpah paling terkenal hingga masa kini. Ia bersumpah akan menyatukan wilayah Nusantara di bawah Majapahit. Gajah Mada menyebutkan negara Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasi akan dikuasai oleh Majapahit. Ia lalu berhasil mewujudkan sumpahnya dan menyebabkan wilayah kerajaan Majapahit menjadi begitu luas, bahkan melebihi dari sumpah dan cita-citanya. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara yang dikuasai Majapahit tercatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupu 13 dan 14. Melemahnya pengaruh dan kekuatan Majapahit terjadi setelah kematian Hayam Wuruk dan Gajah Mada pada 1364. Sinar kejayaan kerajaan Hindu-Buddha paling besar di Nusantara itu perlahan meredup meskipun telah mengalami pergantian raja beberapa kali. Masa jaya kerajaan Majapahit benar-benar berakhir saat wilayah kekuasaannya direbut oleh kerajaan lain, terutama setelah mendapatkan serangan dari kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Di samping itu, pemicu keruntuhan kerajaan Majapahit ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Saat terjadi perang Parekrek yang diakibatkan oleh ketidakpuasan anak kandung Hayam Wuruk, Batara Wirabumi, karena keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk yang diangkat sebagai raja, bukan Batara Wirabumi yang merupakan anak kandung Hayam Wuruk. Akibat dari peperangan ini, Wirabumi tewas. Meskipun perang telah usai, konflik internal terus berlanjut dalam kerajaan.
Lalu di masa itu, dinasti Ming sedang memperkuat pengaruhnya dan memberikan tekanan kepada banyak kerajaan termasuk Majapahit. Tambah lagi, Majapahit kehilangan banyak wilayah di luar Pulau Jawa tanpa bisa mencegahnya. Majapahit juga mengalami wabah kelaparan pada 1426. Selain itu, faktor masuknya agama Islam juga mempengaruhi Majapahit.